Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ananda Solih dan Solihah? Sudah siap belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang sumber bunyi bersama Ustazah Niswa. Bunyi, apa itu bunyi? Bunyi adalah segala sesuatu yang kita dengar melalui telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran yang merambat disebut gelombang. Kita dapat membuktikan bunyi sebagai gelombang dengan cara melakukan percobaan. Ikatlah sebuah sendok menggunakan tali, tepat di bagian tengah tali. Kemudian tempelkan kedua ujung tali di telinga kita dan sendok tadi kita benturkan ke meja. Apa yang terjadi? Sendok akan bergetar. Getaran pada sendok akan diteruskan ke tali, dan tali akan meneruskan getaran hingga ke telinga kita. Ingat, gelombang adalah getaran yang merambat. Ini tadi getaran merambat dari ujung sendok hingga ke telinga. Itu membuktikan bunyi sebagai gelombang. Lah, di telinga kita begitu ada getaran tadi yang merambat, kita jadi mendengar bunyi. Ketika getaran terhenti, maka kita tidak lagi mendengar bunyi atau bunyi menjadi hilang. Bunyi termasuk gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya, sehingga termasuk gelombang mekanik. Arah rambatan dan arah getaran bunyi sejajar, sehingga termasuk gelombang longitudinal. Bunyi itu memiliki frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi bunyi yaitu banyaknya getaran setiap 1 detik. Satuan untuk frekuensi adalah hertz atau disingkat Hz. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dibedakan 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kemudian bunyi audiosonik, itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada bunyi ultrasonik, itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Sekarang kita lihat bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu yang frekuensinya rendah, di bawah 20 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh jangkrik, anjing. Itu. Kemudian bunyi audiosonik, itu frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini yang mendengar manusia. Jadi suara yang kita dengar sehari-hari itu namanya bunyi audiosonik. Sedangkan bunyi ultrasonik yang frekuensinya sangat tinggi, di atas 20.000 Hz, ini bunyi yang didengar oleh lumba-lumba, kelelawar, ikan paus, anjing, seperti itu. Frekuensinya sangat tinggi. Manusia tidak bisa mendengar bunyi ultrasonik. Benda yang menghasilkan bunyi atau benda yang bergetar dinamakan sumber bunyi. Ada berbagai macam bunyi di sekitar kita. Ada bunyi yang dihasilkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan ada juga bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat di sekitar kita. Alat-alat di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi diantaranya yaitu alat musik. Cara membunyikan alat musik itu ada beberapa. Bisa dengan dipukul, ditiup, digoyang-goyang, dipetik, digesek, dan sebagainya. Sekarang kita lihat alat musik saluang dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Bagaimana saluang dapat menghasilkan bunyi? Tiupan tadi pada saluang dapat menimbulkan getaran udara di dalam saluang. Getaran tersebutlah yang menghasilkan bunyi. Ingat, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Lalu bagaimana dengan angklung? Angklung dimainkan dengan cara digoyang. Dengan digoyang-goyang tadi, elemen-elemen bambu itu bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi. Lalu bagaimana dengan ini? Ini namanya sasando atau sasando rote dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Yang dipetik senarnya. Nah, dengan dipetik senarnya bergetar.
Getaran pada senar itulah nanti yang menimbulkan bunyi. Kalau ini tifa dari Papua. Cara memainkannya bagaimana? Dengan cara dipukul. Dengan dipukul, bagian kulit yang dipukul itu nanti akan bergetar. Lah, getaran itulah nanti yang akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya ini rebab dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digesek. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair maupun benda gas. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Mendengarkan bunyi meja diketok dengan menempelkan telinga di meja, atau mendengarkan bunyi dengan telepon sederhana dapat membuktikan bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi merambat melalui zat cair dapat dibuktikan dengan membenturkan dua batu di dalam air. Kita bisa mendengar suara benturan itu dari luar. Kita dapat mendengar bunyi pabrik, deru pesawat, lalu lalang kendaraan. Itu membuktikan bunyi merambat melalui gas. Bunyi dapat diserap. Benda yang lunak dapat menyerap bunyi sehingga disebut peredam bunyi. Bahan peredam bunyi antara lain kain, karet, busa, gabus, karpet, dan wol. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, misalnya dinding kaca, besi, dan seng. Bunyi pantul dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantul juga digunakan kelelawar untuk mengetahui keberadaan mangsa. Bunyi pantul ada 3 macam. 1. Bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli sehingga memperkuat bunyi asli. 2. Gaung. 3. Gema. Bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli sehingga memperkuat bunyi asli biasanya memiliki jarak bidang pantul yang dekat, misal suara air di kamar mandi, bunyi kereta di terowongan, dan lain-lain. Gaung yaitu bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Untuk memperjelas perbedaan gaung dan gema, perhatikan gambar berikut. Untuk lebih memahami tentang bunyi, kalian dapat melakukan percobaan seperti di buku paket halaman 18 sampai 19. Jadi dapat kita simpulkan sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kedua, bunyi memerlukan medium untuk perambatannya, yaitu melalui benda padat, benda cair, atau benda gas. Ketiga, bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Cukup sekian materi hari ini, sampai jumpa pekan depan. Materi selanjutnya tentang telinga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.